Semua bangkit untuk adik kecilku. Siapa yang berani tertinggal di belakang? Menjaga muka. Paman kedua. Di mana ini? Aku mati lalu hidup kembali. Goddess yang terbangun di tengah pengasingan putri narapidana. Semoga surga melindungi kakak perempuan kedua saya. Paman tiga, tolonglah saya. Menyelamatkan anak dengan tidak mampu membayar uang, apa gunanya memohon padaku? Tidak perlu minta tolong padanya, Paman tiga. Haha ibu jangan menangis. Ibu, aku akan mencari ramuan obat. Kamu belum sembuh, tidak boleh pergi. Tidak ada obat, kakak kedua tidak akan bertahan sampai malam ini. Tidak ada apa-apa. Ini di mana ini? Cepat pergi dari sini. Ini wilayahku. Tahun berapa sekarang? Anak kecil tahun 2021 ini pasti otaknya rusak ya. Kemasan luar plester penurun suhu sedikit robek, jangan sembarangan minum obat. Pertama beri orang itu pendinginan dan cairan penghidratan. Kalau benar-benar tidak tahan, segera cari orang dewasa dan minta solusi. Benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Terbang ke tempat pembuangan sampah modern. Benar-benar bisa masuk ke dalamnya. Dengan keberuntungan ini, setidaknya aku bisa menstabilkan sedikit situasi kakak kedua dulu. Jiao Jiao, kenapa kamu bisa bangun? Jiao Jiao, dari mana kamu mendapatkannya? Potongan-potongan yang disusun Linzi tampak seperti dari tim di depan yang jatuh. Kalau kakak kedua terus membakar, tidak baik. Coba dulu. Jika ada yang bertanya, katakan saja ini adalah air kompres daun rumput yang dingin. Xin Yang menghemat uang semalam. Apakah Oh Sichon Hekshan sudah sembuh? Bagaimana perasaanmu, Lao Er? Sudah lebih baik, cuma tenggorokan sakit dan merasa sangat lapar. Makanlah cepat. Ibu, kamu juga makan. Kalau ibu tidak makan, aku juga tidak akan makan, nak. Dalam ingatan pemilik asli, orang yang dikurung dalam sangkar itu adalah Raja Neraka, Adipati Istana Putra Wangsa. Tidak heran keluarga Shen terlibat. Jiao Jiao sudah bangun. Apakah dia masih mengenalku? Saya pamanmu dari pihak ayah. Jangan sembarangan menganggap orang sebagai kerabat di sini. Kakak ipar, apakah kalian punya sesuatu yang bisa menyelamatkan keadaan darurat? 20 tael perak cukup enggak? Kalau ada yang mau, buat apa lagi harus minta-minta sama kalian? Kalau begitu, lebih baik kamu pulang dan berdoa kepada langit. Berikan 2 kue. 1 atau 2 perak untuk 1 lembar. Pindah, bagaimana mungkin? Orang-orang tadi semuanya 5 koin tembaga 2. Cinta atau tidak, aku tetap membeli. Semua orang di Gunung Mao adalah satu keluarga. Segera kirimkan obatnya jika sudah siap. Shen Pasar telah menyuap. Tentara berniat membalas dendam kepada kita. Mereka terlalu kejam. Aku akan pergi cari mereka dan minta keadilan. Kakak kedua, kamu pergi sendiri dan tidak akan bisa mengalahkan mereka. Begitu banyak orang. Cepat makanlah. Satu atau 2 tael per kue. Shen Shichang ini akan memutuskan mata pencaharian kita. Sepertinya aku harus pergi ke tempat sampah lagi untuk mencari sesuatu. Ada hantu. Jangan berani-berani, tidak ada hantu. Keluar dari tumpukan sampah di tengah malam.
Kamu otaknya bermasalah. Kamu mau apa? Aku tersesat. Saya tersesat ke tempat pembuangan sampah. Ikut aku sebentar. Tolong bantu aku. Kakak Chu, pinjamkan aku sedikit uangnya. Kalau kakak saya sakit, apa yang akan kamu katakan? Patua uang memang gampang marah. Kamu cuma bilang untuk mengumpulkan uang obat buat kakakmu. Ingat ya. Apa yang kamu ketuk-tuk di tengah malam? Haha, kakek uang. Anak kecil ini demam tinggi. Bisakah kamu mengumpulkan uang obat untuknya? Masuk dan timbanglah. Apa yang kamu pakai ini? Tunggu saja. Pergi saja. Kalau berani datang tengah malam lagi, jangan salahkan aku kalau aku berubah sikap. Bro, pinjam 20 dulu. Lain kali aku akan mengumpulkan lebih banyak barang bekas dan mengembalikannya padamu. 25. Apa? Kamu perampok kan? Kamu benar-benar orang baik. Model bajunya terlalu aneh. Bagaimana cara menjelaskannya saat membawanya kembali? Gu Zihong. Ore yang fes acor.com ele. Kuale a inten cao diso. Gantikan jasnya agar dia membantu menyelesaikan 2 urusan saya. Dia hampir mati. Tidak peduli. Tolong bantu aku satu hal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mulai sekarang, apapun yang keluargaku keluarkan. Katakan saja itu pemberianmu. Apakah kamu setuju dengan ini semua? Penampilan saya saat ini. Kamu tidak takut aku tidak akan hidup sampai besok? Kalau tidak setuju, aku akan menarik kembali pakaianku. Baik, aku setuju. Ingatlah apa yang telah kamu janjikan. Orang tua, Saya sakit tenggorokan parah mungkin karena terlalu haus. Semalam uang yang kupunya tidak cukup untuk membeli air. Ayah ibu aku akan coba lagi. Mama, kamu bahkan tidak membawa kain sama sekali. Coba saja, tunggu ya. Ibu berhasil meminjam air. Bagaimana kamu bisa meminjamnya juga? adik kecil. Kamu ini mengosongkan kantong beras siapa? Dia bilang pinjamannya, jadi dia bodoh. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Jiao Jiao? Diberikan oleh sungai kota tua. Dia sendiri hampir kelaparan sampai pingsan. Mengapa mereka memberi kami makan? Bagaimanapun, dia sudah memberimu semua. Mau makan atau tidak? Unta yang kurus tetap lebih besar dari kuda. Mengapa dia memberi kami sesuatu? Dia mengatakan bahwa balas budi atas pertolongan adalah seperti mata air yang melimpah. Aku akan pergi ke kandang untuk bertanya-tanya. Ternyata masih ada orang baik seperti ini di dunia ini. Kenapa aku merasa cerita ini punya makna khusus bagi adik kecil kita? Tolong. Apa kata ayah dan tuan mudaku? Dia bilang Jiao Jiao pernah menyelamatkannya dulu. Sekarang pihak istana Raja Yan sudah menghubungi, mengucapkan terima kasih atas bantuan menyelamatkan nyawa. Dia akan merawat adik perempuan mereka. Itu memang benar adanya. Mungkin aku lupa. Mungkin tanpa sengaja aku pernah membantu. Tuan Gu berkata langsung. Jadi mereka masih bisa ditipu. Memangnya apa untungnya menipu kita? Ini bajingan tidak akan berbuat sesuatu pada adik kecilku, kan? Mulai sekarang aku pasti tidak akan jauh dari adikku. Apa yang terjadi dengan Jiao Jiao? Tidak apa-apa. Sedikit mengantuk. Ayo, si pendek, naik dan tidur sebentar. Siapa namamu? Kecil labu. Gaya berjalanmu sama dengan gaya tubuh si kecil yang pendek. Kamulah yang pendek dan gemuk. Aku benci kamu, adik kecil. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak mau bicara dengan si pendek. Aku salah, kakak kedua salah. Aku yang sebenarnya pendek dan gemuk di rumah ini. Oke. Pergi. Hahaha. Kenapa kamu tertawa? Adik kecil, aku tidak bermaksud seperti itu. Adik kecil, malam ini kakak akan tidur di sampingmu untuk melindungimu dari angin. Terima kasih, kakak dua.
Kalau ada abang di samping, bagaimana aku bisa keluar diam-diam? Lihatlah kualitas tidur ini benar-benar bagus. Cepat tidur saja. Perasaan ini, seperti plester penurun suhu yang pernah ditempel saat demam waktu kecil. Tidak benar, bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal ini? Ini bagaimana mungkin? Ini seperti benda yang bersinar putih dan seperti papan kayu. Sudah selesai? Kakak kedua pasti tidak akan melihat aku menghilang, kan? Pertama cari sesuatu dulu. Balik dan buat alasan saja untuk mengelabui mereka. Aduh, kakak kedua pasti sudah menunggu dengan cemas. Adik perempuan kecil yang manja. Kamu, Kakak kedua, aku bisa jelaskan sesuatu tentang itu. senang kamu sudah kembali. Senang kamu sudah kembali. Kakak kedua, naiklah. Kakak akan mengantarmu pulang. Kakak kedua, apa kamu tidak penasaran? Ada hal yang ingin disampaikan, kita bicarakan besok saja. Kakak kedua, kamu tadi malam tidak tidur. Tidak apa-apa, cuma tidak tidur nyenyak. Tunggu di situ. Aku akan cari makanan untukmu. Dari mana asal sepatu Jiao Jiao ini? Dikasih oleh Gu Shiheng. Bukan, bukan. Ini yang aku temukan. Ada di kolom itu. Anakku. Anakku. Tidak bisa, kita lihat dulu apa yang terjadi. Paman Tiga, aku adalah keponakan perempuanmu sendiri. HMPH, jangan bicara soal ikatan keluarga denganku. Kalau kurang 2 tael perak, jangan harap bisa mendapatkannya sama sekali. Ini terlalu kejamnya. Ini adalah penderitaan saat mengalami kesulitan. Paman Tiga. Ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahku. Kamu hanya perlu menyembuhkan Xiao Bao. Tuan Gong, jangan beri dia uang ini. Aku bisa menyembuhkan si kecil yang nakal itu. Kamu merusak urusanku. Saudara laki-laki kedua saya yang demam tinggi adalah saya yang menyembuhkannya. Aku hampir mati karena demam beberapa hari yang lalu. Ini yang menyelamatkan aku adalah adik perempuan kecilku. Obat serbuk ini benar-benar bisa menyembuhkan penyakit anak itu. Paman, tenang saja. Ini adalah barang darurat yang diberikan oleh Gu Shiheng. Pertama-tama turunkan suhu Xiao Bao. Jangan lagi menutupinya. Demamnya benar-benar hilang. Kakak ipar, atas kebaikanmu aku tak bisa mengucapkan terima kasih. Tidak boleh membiarkan kalian terus mengejar ini. Terimalah ini sebagai utang kami kepada kalian. Sudah besar. Ah, kakak, kamu benar-benar hebat. Nanti aku akan melindungimu. Ini semua karena kalian tidak memberiku obat. Kamu malah membuat anakku sampai demam begitu parah. Jangan sembarangan, serahkan obatnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bertindak. Kakak kedua akan merebut obatnya. Cepat bangun, aku bilang. Siap berangkat. Tunggu saja kalian. Ini belum selesai. Hampir saja aku dirampok. Tolong selamatkan anak saya. Berikan obat itu kepada saya. Kamu datang untuk apa? Anak saya sakitnya semakin parah. Kalau kalian punya obat, kenapa tidak menyelamatkannya? Aduh, bukankah itu keluarga yang tidak mau menyelamatkan saat melihat orang lain mati? Siapa yang bilang kita orang hina di pagi hari? Sekarang dia kembali meminta obat. Ini. Jangan cari tante dan adik perempuannya lagi. Xiao Bao sudah sembuh sepenuhnya. Dahi tidak lagi panas sama sekali. Sangat bagus. Berhasil berkat kalung giok yang Wei Jiao berikan kemarin. Kalau bukan karena kalian, Xiao Bao benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Bibi Tang, jangan bilang seperti itu.
Asalkan anak sembuh sudah cukup. Mengapa? Mengapa mereka bisa menyembuhkan? Ayo, Tante Tang, kita maju saja. Jangan lagi terikat padanya. Xiao Bao juga sebaiknya beristirahat dulu. Ada apa? Di sisi Tuan Muda Gu, sepertinya agak berbeda. Tuan Muda Gu, silakan santai, ada yang bisa saya bantu. Silakan beri perintah tanpa ragu. Kesalahan ini benar-benar terlalu sukses dilemparkan. Tak disangka di balik semuanya masih ada orang lain. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo kita cepat pergi. Apakah liontin ini benar-benar bisa dijual dengan harga tinggi? Jangan sampai orang melihatnya. Terima kasih atas kerja kerasmu belakangan ini, kakak. Adik kecil, itu yang kamu maksud. Tempat yang sangat jauh itu benar-benar bisa membawa barang kembali. Kakak, bagaimana kamu tahu? Bawa aku pergi bersamamu malam ini ya. Ini barang yang berbeda dari milik kita. Jia-jia, kalung jade itu tidak perlu dipertanyakan dulu. Aku tahu saat ini situasinya lagi sulit menemukan pembeli. Adik perempuan kecil, apakah tempat yang kamu sebut hari ini benar-benar bisa membawaku ke sana? Kalau begitu, kakimu ingin pergi. Bawa dia saja. Apakah akan berbahaya? Kamu harus tenang. Saya tahu batasannya. Kenapa sepatu ini begitu lembut? Ini adalah sandal rumah. Hangat dipakai di musim dingin. Ini juga. Kain ini sangat halus dan lembut. Barang-barang ini semuanya berasal dari tempat itu. Di sana banyak barang yang dibuang. Masih bisa dipakai dan digunakan. Tempat itu, ini sangat jauh, sangat jauh. Sudahlah, jika kamu tidak ingin bicara, aku tidak akan memaksa. Bagaimanapun juga, kamu tetap gadis kecil kami. Nyonya mengenakan pakaian tebal agar tidak kedinginan. Apa yang sebenarnya dialami anak ini? Harus segera mencari cara untuk menyelamatkan Putri Dewi yang anggun. Masih harus membawa kakak kedua ke sana untuk mengumpulkan lebih banyak barang. Gelang giok ini adalah mahar dari nenekmu. Mulai sekarang akan diberikan ke Jiao Jiao. Ayah, simpan dengan baik. Jangan sampai hilang. Ini adalah tempat yang kamu maksud itu. Kakak kedua, cepat pindahkan barang-barang. Kita tidak banyak waktu. Adik kecil, lihat ini. Bagus sekali, simpan ini untuk ditukar dengan uang. Kedua baju musim gugur ini masih bisa dipakai. Kapas-kapasnya cukup tebal. Kakak kedua, kamu benar-benar hebat. Lebih cepat kalau aku sendiri. Itu saja. Mulai sekarang, aku akan menemanimu bersama kakak kedua. Apa itu kotak logam di sana, adik perempuan? Tunggu sebentar, kakak kedua. Aku mau cek di dalam mobil apakah ada sesuatu. Kakak menemukan barang bagus. Ya, ini bisa dimakan. Masih bisa menemukan 2 kotak obat flu yang kedaluarsa. Hasilnya cukup memuaskan ya. Kakak, waktunya hampir habis. Kita harus pulang sekarang. Ayo, jangan sampai orang tahu kalau kita hilang. Ayah dan ibu, kami kembali. Bagaimana hasil panennya? Panen besar. Sudah bekerja keras, kan? Kalau bisa membantu adik kecil sedikit saja sudah cukup. Kakak kedua benar andal. Mulai sekarang ada pembantu. Ayah dan ibu, apa yang terjadi dengan kalian? Jiao, tempat yang kamu dan RR kunjungi tadi malam. Apakah ada gedung tinggi, ada lampu yang menyala dan mobil yang bisa berjalan tanpa harus mengendarainya? Kakak, kamu sudah bilang ke orang tua. Aku hanya bilang tempat itu tidak seperti ini. Ayah dan ibu akhirnya mengingat sesuatu tadi malam sendiri. Nona Jiao tidak memaksa kamu untuk menyebut ibu.
Hanya saja tiba-tiba muncul beberapa hal di dalam pikiran. Ini bukan pemandangan yang seharusnya di sini. Rumah sakit, apakah kamu mengerti kata-kata seperti ponsel sekolah dan kartu identitas ini? Perubahan ajaib, simbol yang tidak berubah. Lihatlah, kita akan bertemu lagi. Kalian juga orang modern, ya. Aku dulu mengira hanya aku sendiri. Kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Anak perempuan yang baik dari Jiao Jiao Mama. Kami juga baru ingat saja. Keluarga Xiao Su semua menindas aku. Mencuri uang ganti rugi lalu juga mau merebut rumah dan mobil. Takut jika tidak diizinkan bersekolah. Mama, Papa, kita sekeluarga bersama-sama. Ternyata orang tua dan kakak kedua juga berasal dari dunia lain. Hari-hari ini penuh harapan. Ini bukan, ini adalah terompet peringatan. Hahaha. Jangan bergerak sama sekali. Semua tetap di tempat. Hahaha. Kelompok tampaknya telah dikepung. Gu Ziheng telah diambil alih. Bagaimana cara mematahkan dua rantai besi sebesar pergelangan tangan itu? Kota kuno sudah hilang. Orang itu, ikut aku, kita kejar. Bapak saya bahkan bisa jadi terkenal karena sibuk membalas. Keluarga Gu benar-benar memiliki cadangan. Hanya tersisa sekitar 700-an narapidana dan 70 dari kami. Melihat lebih dari 700 orang dan hanya 70 petugas. Perbandingan ini terlalu timpang. Aku biarkan kamu lari. Aku cuma ingin kamu lari. Aku minta hidup. Jangan lihat lagi, Jenderal, jangan lihat lagi. Ini adalah menunjukkan kekuasaan di depan umum, bukan? Hanya memberitahu semua orang bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Itulah penderitaan. Rakyat seperti ayam kecil. Apa yang sedang dipikirkan Jiao Jiao? Masih ada lebih dari 3.000 li dari ibu kota ke kota Korea Utara. Kalau terus seperti ini, setidaknya harus berjalan selama lebih dari setengah tahun. Bisakah kita bertahan lebih dari setengah tahun itu? Walaupun tak tahan, tetap harus bertahan. Hanya dengan hidup kita punya harapan. Gu Ziheng mengatakan bahwa dia adalah putra mahkota Raja Yan. Siapa sebenarnya dia? Jiao Jiao, menurutmu apakah Tuan Gu masih bisa diselamatkan? Tak tahu tapi ayah Chen sepertinya sangat memperhatikan dia. Raja Yan dan sekutunya, tidak semudah itu. Cepat pergi dan kembali lagi. Aku akan menutupi bagian yang dulu. Aku akan kembali setelah menjual barang bekas. Si gila kecil itu kembali mengumpulkan barang bekas. Kakak Liu Liu, warna rambut barumu keren ya. Hari ini kebetulan aku tidak ada urusan. Aku antar kamu saja. 87 botol plastik seharga 7 yuan. Kaleng besi dan tembaga seharga 9 yuan. Totalnya 16 ditambah 6,5 sebelumnya jadi 22,5. Kotak susu ini hampir kedaluarsa. Tolong buang di tempat sampah di depan pintu. Terima kasih, Pak Kakek. Sudahlah aku antar kamu sebentar. Hai Kak Chuliu. Kamu tahu di mana masih bisa menemukan daun sayur yang bisa dimakan nggak? Besok pagi di pasar ada banyak sayuran busuk dan daun yang tidak layak jual. Berani ikut aku pergi? Selama bisa dimakan, aku berani ambil. Di mana si kecil Jiao Jiao? Dia pergi ke sana untuk mencari sesuatu. Biarkan aku kembali dulu untuk menutupi jejakku. Aku cuma ingin ambil sesuatu untuk dia mengisi kekurangan. Hasilnya aku cuma menangkap ini. Kakak kedua, apa ini cukup untuk mengisi celah gigi? Aku mana tahu. Binatang di gunung itu sangat lihai. Kelinci berlari lebih cepat dariku. Ayam hutan terbang lebih tinggi dariku. Kalau aku bisa menangkap yang ini, itu sudah termasuk kemampuan. Gu Zihong sudah tidak terlihat lagi. Para petugas akan mengacau sendiri jika terus seperti ini. Kita tidak bisa lagi maju ke depan.
30 wen per jin terlalu mahal. Saya bayar semua 25 wen. Jangan khawatir, tuanku di rumah akan senang jika dia menyukai dagingmu. Kalau tidak membeli, jangan berharap bisa membeli, jangan terburu-buru. Di belakang Zhao Er adalah Shen Shichang. Sekarang yang dirugikan adalah kita. Kalau begitu, kita catat dulu seperti ini. Besok pagi aku akan pergi ke pasar tradisional yang dikatakan Huang Chuliu. Sebanyak yang bisa diambil, sebanyak itu. Kalau kita punya persediaan, kita tidak takut mereka memutus jalan. Shen Shichang tidak hanya ingin memutuskan pasokan makanan kita, masih ingin menekan jalan hidup orang lain di tangan mereka. Cepat, si gila kecil. Penjual akan segera membuang daun sayur busuk ke tempat sampah. Datanglah, anak kecil. Kenapa kamu membalik ini? Nenek, keluargaku banyak. Ingin mengumpulkan sesuatu yang bisa digunakan. Daun-daun yang bisa dimakan akan direbus untuk membuat sup. Tenang saja, saya tidak akan mengambil yang bukan hak saya. Di sana 2 kol besar sudah layu di luar. Masih bisa dimakan di dalamnya. Awalnya mau dibuang. Kalau mau, ambil saja. Terima kasih, Nyonya. Ambil saja ini juga. Segera kedaluarsa, jangan sia-siakan. Terima kasih, Paman. Ini benar-benar sepadan. Dengan sayur, pengasuh, dan kedua kakak bisa bertahan hidup. Seorang anak membawa sebanyak ini, benar-benar bisa menanggungnya dan mampu membawanya. Kakak Liu-Liu, kalau ada sayuran yang mau dibuang seperti ini lagi, kamu masih panggil aku. Bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Jangan panggil aku manis sampai bikin takut. Orang tua melihat apa yang aku temukan, ya Tuhan. Dari mana kamu mendapatkan sawi di tempat terpencil ini? Ini jangan-jangan hasil mencuri. Ini karena kita sudah lama naik ke gunung mencari. Aku bahkan tidak melihat satu tanaman liar pun. Aku dari keluarga Shen tidak bercanda. Di zaman sekarang, siapa yang memberi kol tanpa alasan? Nyonya, jangan sembarangan bicara. Dalam perjalanan pulang, aku bertemu dengan kakek pemburu harimau. Jatuh ke dalam parit. Aku pergi ke desanya untuk memanggil orang membantu. Kubis ini dipaksa oleh anaknya untuk memberikannya kepada saya. Sudah cukup, jangan banyak bicara. 100,5 dari kolinya diserahkan. Jiao, dari mana kamu mendapatkan sawi ini? Huang Chuliu yang membawaku ke pasar untuk memungutnya. Masih ada susu. Sembunyikan dengan baik, jangan sampai orang luar melihatnya. Keberanianmu benar-benar besar. Keberanianmu tidak besar. Malam ini kita hanya bisa menggigit burung kecilmu. Lebih baik makan sawi saja. Aku berikan paha bebek untukmu. Makanlah sendiri. Kalau sekurus ini, apalagi yang disebut ibu. Kalau kamu mundur lagi, aku benar-benar marah. Meskipun tidak suka makan berminyak, dia tetap harus makan. Ini adalah niat tulusku. Aku juga mau melakukan latihan kaki. Kamu sudah makan berapa banyak? Hanya tersisa leher dan cakar saja. Kecil merah, kamu harus bertahan ya. Kamu bahkan memberinya nama lagi. Bukankah tadi katanya mau dipanggang dan dimakan? Itu dulu. Sekarang dia sudah menjadi milikku. Mengubah catatan keluarga adalah 300 tael untuk budak. Pedagang 3.000 tael. Terlalu mahal. Kita tidak punya banyak uang, yang penting bisa memperbaiki Jiao dulu. Dia masih kecil, kita harus mengubahnya bersama-sama. Kalau perlu, kita akan mengumpulkan sampah selama beberapa tahun lagi. Ngomong-ngomong, di mana kakak laki-laki? Kenapa aku tidak melihatnya? Kakakmu menikah di selatan. Karena urusan kita masih terkait juga. Sudah capek orangnya menikah, itu sudah lama kejadian. Hanya hari kita di penjara yang kita ketahui. Banyak orang dan perhatian yang terlalu banyak. Bicaralah sebisa mungkin. Jangan berkelana sembarangan lagi malam ini. Istri pejabat pun belum mengejar, Gu Ziheng belum kembali ke perkemahan. Mungkin masih akan berbuat kekacauan. Ayo berangkat dan bersiap untuk pergi. Untungnya kita tidak pergi. Kalau tidak, kita akan ketahuan. Ya? Jiao bilang pergi nanti adalah keputusan yang bijaksana. Ya ampun. Ini sudah salju sejak bulan Oktober. Mama, tanganmu begitu dingin.
Tidak dingin, aku malah merasa cukup hangat. Kakak dan abang kedua, cepat datang sini. Apa yang terjadi? Tadi aku merasa hangat di mana? Itu sangat dingin. Lihat, salju mulai turun. Astaga, sudah salju di bulan Oktober. Ini sangat dingin sampai membeku. Nenek-nenek bangunlah, bangunlah. Tolong selamatkan nenekku. Aku kuat dan bisa membantu kalian bekerja. Kiyu, bisakah kamu membantu dua orang di belakang itu? Pergi dan lihatlah. Ibu tua ini segera meninggal dunia, lebih mudah dikubur hidup-hidup. Nenekku tidak mati. Pergi, aku ini anak perempuan yang baik. Lepaskan kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Berhenti, berhenti. Tuan, tenanglah dulu, biarkan kami yang tangani. HMPH, baiklah, kalau istri tua ini meninggal, kalian harus langsung menguburnya di tempat. Bangunlah, adikku bahkan sampai ketakutan. Nona Shen, tolong selamatkan nenek saya. Aku akan menjadi budak dan kuda untukmu. Jangan berlutut, bangkitlah dulu. Aku akan dengarkan apa saja yang kamu katakan. Baik, aku coba apakah kamu patuh. Apapun yang dikatakan Nona, aku akan dengarkan kakak kedua. Tolong ingat jalan yang harus dilalui. Nenek, aku akan pergi ke depan untuk memberitahu orang tua. Segera pergi Nona, aku akan membuka jalan untukmu. Anak ini tadi masih menggigit, sekarang seperti anjing saja. Nona, aku ikut kamu. Halo, aku sudah mendukung nenekmu selama ini, tapi kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Cukup sebut Miss Siesen. Haha, kedua kakak. Beruntung sekali kamu yang membawanya kemarin. Nenek, lain kali aku buatkan makanan enak untukmu. It is about time. Semua harus berbaris rapat di pintu masuk kota. Siapa berani berjalan sembarangan, akan diperlakukan sebagai buronan. Di pintu kota banyak orang. Jangan jauh dari ayahku, aku tahu. Ingin masuk ke pasukan, setiap orang mendapatkan 5 tael perak. Apa 5 liang? Ini pencurian uang. Hanya tersisa lebih dari 1.000 yuan di rumah kita. Bagaimana masuk? Ayah, aku punya caranya. 2 orang 10 tael, kakak besar, aku masih anak kecil. Bagaimana anak kecil bisa menggunakan mesin yang sama seperti orang dewasa? Saya tidak peduli, 5 tael per orang. Ayah mau ikut menemani aku. Sudahlah, aku tidak akan pergi. Rumah kita tinggal sedikit uang ini saja. 6 ons, terima kasih kakak laki-laki. Jiao nanti aku lindungi kamu agar bisa keluar sembunyi-sembunyi, ya. Aku akan pergi ke pegadaian. Ayah, aku sedang sakit perut sekarang. Anak perempuan, apa yang terjadi padamu? Apa yang kamu katakan? Perutku sangat sakit. Harus mencari Mao Chun. Mao Chun di jalan, gadis kecil cepat pergi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tiga hari lagi kakakku akan menikah. Awalnya aku ingin menabung uang untuk membelikannya sebuah jepitan emas. Menambahkan jepit emas. Ini adalah peluang yang bagus. Kesempatan menambah mahar telah tiba. Ada yang bisa saya bantu? Nona, ada apa? Selamat pagi, tuan-tuan. Saya tadi lewat dan mendengar kalian membicarakan tentang mahar pernikahan. Saya kebetulan punya sebuah cermin di sini. Saya Xiao Xin. Dokter bilang jangan bergerak dengan cermin itu. Cepat ambil dan lihatlah. Ternyata begitu jernih. Ini benar-benar cermin. Ini adalah mahar pernikahan ibuku. Sekarang keluarga kami sedang dalam keadaan sulit. Hanya bisa menahan sakit hati menjualnya. Aku beri kamu 50 tael. Apakah 50 tael cukup atau tidak? Sudah cukup, sudah cukup. Sunway cepat ambil uangnya. Wang Xiong, apakah tidak perlu dipertimbangkan lagi? Kakak pasti akan menyukainya. Kakak pasti akan senang melihat ini. Gadis kecil, keluargamu ternyata miskin. Kamu benar-benar kekurangan pakaian musim dingin. Di lorong timur kota kuning, ada nenek Zhang yang sangat membutuhkan.
Sering menukar kain selimut dengan kain katun lama. Kalau kamu punya selimut lama, kamu bisa tanya tentang menukar baju kapas lama dengan selimut lama. Ini pembelian langsung yang menguntungkan. Terima kasih Tuan telah menunjukkan jalan. Cepatlah pergi. Tentara tidak akan menunggu lama di kantor kepala desa. Uang harus disimpan untuk keadaan darurat. Kamu harus mendapatkan pakaian wol itu juga. Orang tua dan kedua kakak masih kedinginan. Wah, belakangnya benar-benar bagus. Berat sekali. Selama hidupnya, orang tua itu mengganti 2 jaket kapas lama. Kalau adil ya sudah, memang begitu. Biarkan aku lihat di dalamnya apakah itu kapas yang bagus. Memang benar-benar kapas yang bagus. Orang tua itu benar-benar baik hati saat bertransaksi. Bahkan memberi 1 lagi jaket kapas hampir rusak semuanya. Segera keluar dari kota. Sudah waktunya. Hei hei hei. Bagaimana kakak Sao bisa tumbuh sebesar ini? Sudah berganti pakaian sebanyak ini. Sungguh sepadan. Membuat semua orang memperhatikan keluarga itu. Jiao, kamu juga harus mengenakan pakaian sendiri. Aku juga punya. Kamu harus menghangatkan diri dulu. Nenek. Nenek, bangunlah nenek. Aryo, cepat ke sana. Hahaha. Guru tua itu pingsan, jadi aku tidak perlu repot-repot. Haha, tolong lepaskan nenekku. Kalau mau pukul aku saja. Pergi dari sini. Berhenti. Siapa kamu berani urus-urusan pribadi saya? Ini urusan keluarga Shen saya. Orang yang sangat berharga bagi keluarga Shen. Siapa yang berani menyentuhnya sedikit pun? Ini cuma soal tidak bisa menerima keluarga Shen saya. Jika kamu bilang itu keluarga Shen, maka itu memang keluarga Shen. Tian Futu Wei baru saja menugaskan orang untuk mengawasi keluarga Shen. Kalian mau menimbulkan kematian di sini. Tanyakan lagi nanti siapa yang bertanggung jawab. Tuan Resmi, tolong urus sendiri agar kami bisa menangani ini sendiri. Aku tidak akan pernah membebani kalian. Nanan, jangan bikin aku takut. Nanan nggak apa-apa. Dia pingsan karena hati yang terbakar dan terlalu panas. Biarkan dia berbaring dan beristirahat sebentar saja. Ini untukmu yang aku berikan. Kalau cuaca dingin, bagaimana bisa kamu pakai yang begitu tipis? Nona, setelah aku mempertaruhkan nyawaku dengan pakaian ini, itu akan menjadi milikmu. Jika kamu menyuruhku ke timur, aku pasti tidak akan ke barat. Kalau kamu mau aku mati, aku tidak akan pernah mengerutkan kening. Bangkitlah cepat. Kita teman, tidak perlu seperti ini. Nona, jika kamu tidak menerima, aku tidak akan bangkit. Kamu menyelamatkan nenekku dan memberiku pakaian. Aku harus membalas kebaikan ini dengan pakaian yang indah. Baiklah, aku terima kamu. Bangunlah. Mulai sekarang dan seterusnya, hidupku adalah milik keluarga Shen. Mati adalah hantu keluarga Shen. Nona, aku lihat ada ular di semak-semak. Apakah bisa ditangkap dan ditukar dengan uang untuk air? Jangan sentuh sembarangan kalau beracun. Bagaimana kalau beracun? Catatan itu tidak selalu beracun. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai anak kecil? Aku pergi lihat kedua kakak. Jangan sembarangan juga. Hanya seekor ular. Aku sebagai pria sejati tidak akan takut padanya. Jangan injak apa-apa. Kakak kedua aku sudah bilang jangan injak lagi. Bangkit, jangan sampai tertabrak sampai mati. Tuan Guan tadi baru saja ketakutan karena ular dan belum pulih. Ular. Di jalan pengasingan, banyak orang pura-pura sakit. Saya tidak seperti itu. Persama ini terlihat menakutkan dengan kepala segitiga itu. Jauhkan dulu, aku tidak mau mempelajari dia sekarang. Nona, kamu lihat tidak ada taring beracun. Bukan ular berbisa. Mengerti. Jangan angkat ke wajahku, HMPH. Aku. Bagaimana mungkin aku sebagai pria gagah bisa pingsan karena ular?
Aku jatuh karena tertiup angin. Masih keras kepala di saat seperti ini. Kenapa kamu menyimpan ular kering itu? Bisa menghasilkan uang juga bisa menakut-nakuti. Jika Nona tidak mau, aku akan mengambilnya untuk ditukar air. Kamu memang pandai menjalani hidup. Anak kecil, ular ini kami beli seharga 10 wen. Tidak jual. Apa hakmu sebagai pelayan untuk berkata tidak mau menjual? Ini yang aku tangkap. Menggosok mulut dan mengintimidasi anak kecil sambil ingin membuang barang. Keluarga Sen hanya punya kemampuan segini saja. Tunjukkan tangan saya. Saya baik-baik saja. Jika dia tidak mencuri anjing Yi, kita tidak akan membuat masalah. Bisa begitu tidak? Jangan membuat masalah, tapi jangan biarkan orang merebutnya. Mulai sekarang, barang-barang keluarga Shen. Kamu sendiri pun tidak boleh sembarangan membiarkan barangmu sendiri. Nona dari kekurangan makanan sampai merebut obat dan kemudian merebut ular. Tangan Shen Shichang semakin memburuk. Kalau saja diputuskan lebih awal, akhirnya akan menyentuh hidup kita juga. Jiao Jiao tidak banyak lagi persediaan makanannya. Hanya cukup untuk air saja. Lanjutkan berjalan ke depan. Takutnya lebih sulit untuk dibeli adik perempuan ketiga. Bagaimana kalau aku menemanimu lagi ke pasar Sen malam ini? Di sana pengawasannya ketat. Nenek Lu juga harus merawatnya. Hanya dengan sedikit kue ini, tidak akan bertahan lama. Aku akan pergi dulu untuk menyelidiki jalannya. Kalau ada yang bisa dimakan, ya ambil saja. Kalau bisa tukar makanan, tukar saja. Jadi jangan pergi terlalu jauh, aku tahu sekarang di sana sudah terang. Mungkin kita bisa bertemu di gerobak sarapan atau pasar sayur. Anak perempuan kecil, berdirilah di belakang antrian. Aduh, bukankah itu gadis kecil yang selalu mencari sampah setiap hari? Apa kamu? Nyonya, aku bukan datang meminta-minta. Aku tahu melihat kamu yang kotor ini pasti lapar. Kasihan yang hina. Ayo, Nona akan ambilkan makanan untukmu. Terima kasih, Nyonya. Tunggu sebentar, Nyonya akan ambilkan sesuatu lagi untukmu. Pegang saja, anak ini tidak mudah. Di sini Jiao Jiao. Kakak kedua, kenapa kamu datang? Aku khawatir kamu pulang sendiri tidak aman. Datang untuk menjemputmu. Kakak kedua mengisi garis ujian sampai ke kipas. Tolong aku akan menyelamatkanmu dengan baik. Nenek itu benar-benar memberimu begitu banyak. Barang-barang, ya Selain pakaian, dia juga memberi saya makan. Jangan bergerak. Aku tidak sengaja. Aku akan panggil orang untuk berhenti. Aduh, kedua abang, apa yang terjadi padamu? Kaki sepertinya digigit sesuatu. Kakak bangunlah. Kakak, jangan buat aku takut. Ular berbisa akan bertelur. Haruskah segera pergi ke rumah sakit? Tidak. Sekarang tidak bisa kembali ke zaman modern. Hanya papan kayu. Aku di sini. Aku di sini. Jiao Jiao, kakakmu tidak apa-apa. Racunnya sudah diatasi. Bagaimana bisa aku yang sehat justru digigit ular? Di jalan, aku bertemu dengan gadis dari keluarga Jiang yang ketakutan karena digigit ular. Kakak kedua menarik orang itu menjauh. Dia sendiri tidak sempat menghindar. Anak ini terlalu polos hati nuraninya. Adik ipar Wei Jiao, kalian juga di sini ya? Tante,
Ini adalah tongkat yang bisa dimakan. Nenek bilang ini baik untuk kesehatan. Ah, tidak boleh seperti ini. Gelang itu sudah cukup untuk meminta uang. Adik ipar, itu batu giok adalah batu giok. Ini adalah niat baik dari anak itu. Mama ini berikan permen. Kakak sepupu, ini silakan terima. Ini adalah batu giok itu. Hudinya dijual dan mendapatkan uang ini. Jual saja tidak apa-apa. Segala harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Apakah paman yang baik hati itu adalah paman yang menyelamatkanmu? Wei An, apa yang terjadi padamu? Terima kasih atas bantuan Nyonya Muda kemarin. Ini adalah sedikit hadiah dari saya dan cucu saya. Maaf. Semua ini demi menyelamatkanku sehingga menyebabkan Tuan Shen digigit ular. Jinggung Jia hari ini tidak diizinkan berlari-lari sembarangan. Aku bukan terbuat dari kertas. Cobalah berbuat keras kepala lagi. Urus saja urusan Yu dari kakak perempuan itu jika sudah dijual. Ada orang dari pihak Nona yang menemukan akar kudzu. Begitu luas sekali. Akar-akar ginseng. Kalau begitu, kita cepat pergi menggali. Sudah terlambat. Mereka mulai bertarung. Semua tentara sudah pergi. Akhirnya setiap orang mendapatkan kurang dari 10 jin. Kalau tahu begitu sedikit, seharusnya kita juga ikut menggali. Ada begitu banyak orang di sana di siang hari yang cerah. Kalau kita pergi, juga tidak akan mendapatkan banyak. Nona, tadi aku menangkap beberapa burung. Kamu hebat, rusa kecil. Nona, aku menukar 7 burung untuk mendapatkan sepasang sepatu untuk nenek DR. Sepatu nenek rusa itu benar-benar sudah aus sampai tipis. Sudah saatnya mengganti 1 pasang. Ini untukmu. Terima kasih, Nona. Baik, aku terima. Kenapa keluar asap lalu padam lagi? Ayah, kemampuanmu menyalakan api dari kayu harus dilatih lagi. Rusa kecil hebat. Apa yang dia bisikan lagi itu? Tidak bisa, aku harus dengar apa yang dia lakukan. Naga kekuatan ilahi ini seharusnya akan tidur nyenyak malam ini. Tenang, aku akan memasukkan obat ke dalam airnya. Keluarga Sen berani melawan aku. Ada apa dengan wajahmu yang tampak begitu buruk? Situasi Shichang itu. Dia ingin memasukkan obat ke dalam air kita. Bagaimana kamu tahu? Aku tadi diam-diam mendengarnya. Mereka akan bertindak malam ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin meracuni mereka. Aku akan pergi menyiapkan sesuatu malam ini. Saat mereka mulai menyerang. Tugas manusia selesai. Menggunakan cara mereka sendiri untuk membalas mereka. Barang-barang sudah disiapkan, bubuk obat belum usah digunakan dulu. Tunggu sampai mereka benar-benar mengulurkan tangan, baru kita bergerak. Malam ini aku yang bersihkan semuanya. Aku menjaga orang, aku menjaga barang-barang. Jangan sampai Anda masih khawatir, tetap panas. Papan kayu bisa menjaga suhu tetap hangat. Ini memang masih hangat. Mama, ini sudah hangat. Malam ini semua orang membagi makan bersama memang beruntung karena ada kamu. Shen Shichang, kau mau menyakitiku. Kalau begitu aku biarkan kamu menanggung akibatnya sendiri. Dia tidak bertindak semalam bukan berarti dia tidak bertindak. Tidak menemukan kesempatan. Semalam kita terlalu keras memegangnya. Dia tidak berani mengulurkan tangan seperti kalian yang bertahan begitu lama. Tubuhku juga tak mampu lagi, Bu.
Shen Shichang tidak menatap hanya sekadar makan satu kali. Ini adalah nasib seluruh keluarga kita. Air tidak bisa dikendalikan. Lebih repot nanti. Waktu kecil aku pernah melihat 3 hari panas 1 hari dingin. Tidak lama kemudian akan terjadi bencana besar. Entah terbakar atau berkeringat. Bagaimanapun, langit tetap menentang. Orang biasa juga akan menderita. Bukankah kamu bilang akan mencegah pemberian obat? Kau malah memotong langit lagi. Memberi obat adalah bencana buatan manusia. Kekurangan air adalah bencana alam. Pertemuan 2 lautan adalah yang paling berbahaya. Mulai hari ini, siapa yang minum air itu, siapa yang pernah menyentuh air itu, semuanya akan diingat dengan jelas. Air dikembalikan ke bagian pengelolaan air. Tidak ada yang boleh sembarangan mengambilnya. 1 ember air saja harus bayar, kalau tidak ya akan haus. Kakak kedua, semalam dia tidak bertindak, karena mereka sedang menunggu saat yang lebih kacau. Kamu maksudnya membeli air untuk membagi air dan mengganti teko air. Hanya dengan banyak orang dia baru punya peluang. Kamu ingin memanfaatkan air untuk menggerakkan air lainnya. Aku akan membuat air menjadi perangkapmu. Ini adalah nasib anakku hari ini. Apakah kedua kakak melihatnya? Mulai sekarang bukan soal ada daging atau tidak. Apakah itu barang ilegal atau tidak? Anak perempuan, jangan jauh dariku. Ayah, aku tahu. Jiao, para tentara telah melihat kita 3 kali. Ingat wajahnya. Di halaman belakang masih ada sebuah sumur kecil. Ikuti aku akan pergi dulu untuk melihatnya. Dia lagi membeli air lagi. Selesai, cepat pergi. Jangan terus memperhatikan anak saya. 2 anak ini menangis sepanjang malam. Anak itu bukan nakal. Dia merasa tidak nyaman karena menghirup gas karbon monoksida. Ini semua hanya secangkir teh bagi seorang pedagang pengusir. Pegang anak itu di bawah pohon dan lepaskan ke tembok benteng. Rumahnya ventilasi baik. Anggap aku berterima kasih padamu. Kalian kesulitan membawa barang saat berlalu lintas. Aku terima barangnya. Tapi aku juga punya satu pesan untukmu. Jangan biarkan dinding berlumut. Anak-anak juga bisa sakit ya. Senbei akan membungkuskan sesuatu untukmu. Jangan sampai terlihat, jangan memberitahu musuh. Mulai sekarang, semua kendi air telah disegel dengan ketat. Komandan Sen akhirnya akan bertindak. Sumur di desa ini awalnya tidak memungut biaya. Dalam beberapa hari terakhir, tiba-tiba ada yang memaksa menaikkan harga. Hati-hati di jalan kalian. Jangan biarkan orang mengganti airnya. Siapa yang memaksa? Ada beberapa kata yang setelah keluar dari rumah ini, aku tidak akan mengenalnya lagi. Tas kecil Shen Shichang. Tatapan para tentara tiba-tiba berubah seperti air yang mendidih. Akhirnya semuanya tersambung. Mengapa mereka bisa mendapatkan air dan daging? Karena adikku menyelamatkan anak orang lain, kakak. Jangan bertengkar dengan mereka. Barang-barang ditempatkan di tempat yang terlihat jelas. Ikuti aturan yang berlaku. Semakin disembunyikan, semakin menarik perhatian. Siapa yang mendekat dan melihatku? Aku bisa makan 3 mangkuk nasi campur minyak babi. Jangan pikirkan makan dulu. Pertama-tama catat, ayah periksa segel ember air. Kamu masih melindungi waktu pengawasan, hari ini dia membawa paket kertas. Pasti akan mencari kesempatan. Semakin banyak air yang kita punya, semakin dia ingin menyerang. Mengapa hari-hari ini bahkan minum air saja terasa seperti perang, nenek? Mungkin nanti memang harus seperti dia. Kou Yi, bagaimana kamu tahu dia akan terbang begitu rendah? Kamu harus yakin bahwa dia mencari air. Lebih kering di utara. Aku juga dengar dari tentara bahwa mungkin harus ada prajurit di utara Han besar. Begitu sampai kota utara, Nanjing juga akan dibawa untuk bekerja paksa.
Para prajurit di utarahan harus bekerja keras. Setiap barang bisa berakibat mematikan. Harus mempersiapkan lebih awal dari mereka. Kain merah untuk ibu, kain biru untuk ayah, kain hitam diberikan padaku. Kamu paling mudah terbakar emosi. Kain hitam paling tidak mencolok. Mereka bahkan sudah melakukan hal di utara. Kalau begitu, pelaku bisa minum sedikit agar tidak haus dan mengurangi masalah. Tidak bisa menunggu sampai kehabisan air baru mencari solusi. Lain kali pergi lagi. Sekarang harus menimbun air dan barang-barang untuk air masuk. Apa yang terjadi dengan Jiao Jiao? Apalagi yang dikatakan oleh orang bernama Gu itu padamu? Apakah ada gerakan lagi dari pihak Shen Shichang? Petugas keras kepala bilang Shen Shichang belum menyerah. Orangnya melihat kepala pengadilan dan tentara berinteraksi. Tidak berhasil sekalipun. Kemungkinan besar mereka akan berbuat kekerasan lagi nanti. Masih berani datang, bukan hanya memberi obat. Kekurangan air dan bahan makanan akan semakin parah ke depannya. Jika dia ingin menyakiti kita, yang paling mudah diserang adalah dari air dan balok. Jadi selanjutnya kita harus melindungi dari air dan dingin. Selain melindungi dari orang, juga mengingatkan bahwa cuaca bisa berubah terlalu cepat. Kekurangan air dan bahan makanan di masa depan akan lebih parah dari yang kita bayangkan. Orang ini terlihat tidak serius. Bagaimana dia tahu semuanya? Dia tahu banyak. Setidaknya menunjukkan dia berguna. Persiapan untuk pemberian obat sudah selesai. Persediaan air dan makanan adalah masalah besar yang berkelanjutan. Kalau begitu, mari kita menjauh dari Shen Shichang. Atau saat pergi, harus berhadapan langsung dengan tentara. Hanya pencuri yang bertahan 1000 hari. Tak ada perlindungan dari pencuri selama 1000 hari. Bubuk obat sudah disiapkan. Malam ini tidak akan membeli obat lagi. Mari kita stok barang yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa untuk dikonsumsi. Apa itu biskuit kompresi, tablet garam, gula, dan air bersih. Ember yang bisa menampung air dan makanan kering. Nanti benar-benar akan berkeringat deras. Ini lebih berbahaya daripada obat-obatan. Jiao Jiao benar. Kalau begitu hati-hati jangan sampai terjerumus dalam kejahatan. Kamu harus tenang. Aku akan mengantar kakak kedua pindah rumah. Tidak akan memaksakan diri. Pergi dulu ke toko serba ada dan minimarket. Apakah masih buka tengah malam seperti ini? Apakah toko serba ada 24 jam mengerti tidak? Biskuit kering kompresi, garam, gula, air mineral, tablet penyaring air bersih. Masih ada kasa dan obat luka yang selalu dibutuhkan di perjalanan. Kakak laki-laki, apakah kamu merasa hari sudah terang lebih awal dari biasanya? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Cuaca semakin buruk. Ada yang tidak normal. Kali ini pulang, aku takut akan ada masalah yang lebih besar lagi. Menunggu. Kakak membeli pembalut celana dalam. Kenapa gadis kecil ini begitu miskin? Kakakmu pergi bermain di sana. Saudara laki-laki saya masih di bawah umur. Di sini anak kecil dan orang di bawah umur tidak boleh masuk. Saya mencari kakak saya, dia juga masih di bawah umur. Saya tidak tahu bagaimana kalian membiarkan dia masuk. Tunggu di sini saja. Ah, orang lain sudah lari. Itu adalah timnya. Pegang dia, Xiao Jun, cepat lari, Nai. Apa ini kamu mau membuatku pusing sampai pingsannya? Aku tidak bersalah, aku menyelamatkanmu. Kenapa kamu masuk ke dalam? Apa yang kamu lakukan? Aku cuma mau makan sate daging. Ternyata ada kakak perempuan yang mengundangku makan roti kantong kain. Dia juga bilang ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Lalu dia bilang akan membawaku mengganti pakaian. Dia bahkan memanggil beberapa tante untuk melihat. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka melihatnya? Hanya saja kakak kedua lari. Ini seperti masuk ke sarang serigala. Mereka benar-benar ingin mengganti aku dengan pakaian aneh itu. Mereka bahkan merebut tas kainku. Sudahlah, setidaknya kamu sudah keluar dan itu anting-antingnya. Itu barang yang bisa dijual untuk uang. Aku mana peduli lagi.
Setidaknya suplemen air dingin sudah lengkap dibeli. Aku harus memperhatikan kakak kedua yang bodoh ini dengan baik. Dia ingin mendapatkan air. Tidak, sekarang orang-orang masih terlalu banyak. Malam ini kita bertindak. Tidak bisa lagi membiarkan dia menjerat kita. Kali ini aku dengarkanmu. Kakak kedua, apakah kamu sudah siap? Cepatlah bergerak. Sepertinya ada suara di sana. Jiao Weian, bangun cepat. Kita harus berangkat sekarang. Aduh, tadi malam aku salah dorong. Aku datang, jangan panik. Kalian semalam membeku karena ini. Sekarang tinggal mengembalikannya ke tempat semula. Apa yang kamu tunda-tunda ini? Masih layak untuk Gubernur Guan. Ibuku tadi malam batuknya parah. Saya bangun untuk mencari air. Tak sengaja menyenggol teko orang lain hingga miring. Saya sedang ingin mengembalikannya agar tidak menambah keributan. Cepat rapikan barang dan ikuti. Iya, segera. Beruntung tentara itu tidak punya harapan. Kalau tidak, ini akan jadi masalah besar. Kalau pasar air menemukan teko telah dimanipulasi. Seluruh keluarga kami pun tidak bisa menjelaskannya. Akhirnya teko itu dikirim ke sana. Jangan terlalu cepat merasa senang. Baru dianggap selesai setelah dia meminumnya. Maka aku akan mengawasinya sepanjang jalan. Obat darah seharusnya sudah masuk ke dalam tubuhnya. Shen Shichang, sampai kapan kamu bisa terus sombong seperti ini? Tunggu sebentar. Ini yang keberapa ini lagi? Langsung buang air kecil di celana. Apakah Dr. Sen makan makanan enak sampai perutnya sakit? Hahaha. Sudah jadi. Sekarang harus dibatalkan. Apakah kakak kedua terlalu banyak menurunkan? Kamu hanya menyayangi orang yang menyakiti kita. Baiklah. Nenek minum sedikit air. Nanti sore kamu harus melanjutkan perjalanan. Ada apa tidak menemukan sumber air? Air minum tentara 1 kendi 20 wen. Kemarin 1 ember air manis di desa Tianshui cuma 20 wen. Dasar sungai sudah kering sejak lama. Biarkan ibu dulu yang menghangatkan. Lugowi Gei. Nona dan Nyonya sudah memberi air, apalagi yang harus dipermasalahkan. Beberapa hari yang lalu kamu bahkan memberi saya sepatu baru. Kalau tidak kenyang, siapa yang akan menangkap burung untukku hidup? Nenek Lu. Setibanya di kota Korea Utara, Anda harus mencicipi kue yang Anda buat. Cepat makanlah, kecil bodhisattva. Kalau begitu, Anda adalah ibu bodhisattva. Apa yang sedang dilakukan Shen Shichang lagi? Kali ini orangnya lebih banyak. Ibu akan sampai di kota Fu dalam waktu berapa lama lagi? Masih sekitar 10 kilometer lagi. Minumlah sedikit air. Kami bahkan tidak punya air lagi. Nona, aku masih punya sedikit air. Kamu simpan untuk diminum bersama nenek Lu. Aku tidak haus tapi aku nurut. Tuan Sen dan Nona Jiang. Kenapa kamu lagi-lagi menghalangiku melakukan sesuatu? Jiao. Dia tidak akan menangis lagi, kan? Kamu datang untuk mengucapkan terima kasih. Ini satu-satunya hadiah terima kasih yang aku punya. Ini cuma kebetulan saja. Tidak perlu mengirim ini, simpan saja sendiri. Sudahlah, simpan saja sendiri. Aku hanya ingin minta maaf.
Para tentara tidak membawa kita masuk kota. Mereka sudah mengirim orang untuk mengangkut air. Kalau tidak masuk, bagaimana kita menjual barang itu? Masih ada hal lain yang perlu dilakukan. Apa itu? Orang itu. Nona, ini seperti alat di desa untuk membasmi tikus. Jangan sentuh sembarangan orang lain. Barang ini bisa membasmi tikus dan juga menyakiti orang. Kamu bilang pasar Sen mungkin menggunakan ini. Tidak harus dia, tapi air dan makanan harus terlihat mulai sekarang. Kita urus air dulu, nanti malam baru bicara. Paman Shen, aku akan menjaga kalian. Anak kecil yang baik, mari kita bersama. Liang Min tidak tahu kapan akan kembali. Semua harus lebih waspada. Tuan Muda Gu berkata bahwa Liu Min mungkin akan melakukan sesuatu dalam 2 hari ke depan. Kakak kedua, kamu juga harus menyisakan sedikit untuk dirimu. Aku tidak haus. Di luar kota Fu terjadi kekacauan. Saudara yang mengambil air dikepung. Pasukan berkuda juga terpecah belah. Berapa banyak yang datang? 300 atau 400 orang masih terus menyerang dari belakang. Mereka bukan datang untuk minta air. Mereka datang untuk mencabut nyawa. Hanya dengan sedikit air dan kue ini, saya tidak akan bertahan sampai malam ini. Kali ini aku ikut kamu. Barangnya banyak, kamu tidak bisa membawanya sendiri. Kita sampai di sini lagi. Kalau barangnya banyak, bantu aku memindahkannya. Pertama beli air minum dan makanan. Ini adalah petualangan di luar ruangan. Ya, bertahan hidup di alam liar. Ini benar-benar serius sampai sejauh ini. Lebih serius dari yang kamu kira. Ini bukan waktu untuk bertengkar malam ini. Ini untuk menjaga keselamatan seluruh keluarga. Apalagi yang kurang, ini untuk menghentikan orang. Pertama buat garis penghalang. Ibu Huzu dan persediaan. Saat orang panik, air dan bahan makanan paling mudah direbut. Jangan maju dulu setelah kembali. Ayah akan menjaga orang-orang. Kamu jaga ibu, air, dan barang bawaanmu. Mengerti siapa yang berani mendekati ibu untuk minum air. Aku akan menghalanginya. Bukan untuk membuatmu menjadi kejam. Ini untuk menahan orang. Tunggu aku membagikan makanannya dulu. Aku dengar apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang sebenarnya telah meninggal di tempat ini? Jangan lihat lagi Xie Hulian. Haha. 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 Kalau mau selamat, jangan berebut. Kalau habis ini, besok tetap jalan buntu. Kakak Shen di sini. Pertama kirim ke orang tua dan anak-anak agar kerumunan tidak menyerbu masuk. Di luar kota Lin'an bukanlah kerusuhan kecil. Ini adalah kota bencana yang hampir meledak. Bergeraklah dekat dan jangan menyebar. Jangan dorong ke arah tentara. Di sana lebih berantakan. Berhenti dekatkan diri ke gerobak Kuo Ziheng. Adik perempuan yang bungsu, tolong bantu dengan merendahkan kepala. Aku pergi duluan tanpa memberitahu. Gu Zieng, masih ada orang di sekitarmu. Kalau aku benar-benar hanya mengandalkan sangkar ini, bagaimana aku bisa hidup sampai hari ini? Mengapa terus berpura-pura menjadi narapidana? Hanya dengan menyamar aku bisa melihat siapa yang ingin membunuhku. Di luar prefektur Linan bukan musuh yang mengungsi. Ini adalah jalan buntu. Ingin melindungi keluargamu. Malam ini hampir saja aku dan orangku berjalan di jalan kecil. Ibu, aku benar-benar baik-baik saja. Tapi tempat ini tidak bisa lama-lama. Nona Shitou sedang menunggu di luar bersama beberapa anak-anak. Tolong Pangeran Gu tunjukkan jalan. Tuan Gu, keluarga kami akan ikut denganmu. Tujuannya bukan kekayaan, hanya mencari jalan hidup. Aku juga hanya ingin bertahan hidup, bersinergi dan saling membantu. Bersama-sama mengandalkan kemampuan sendiri. Malam ini keluar dari kantor warga dulu lalu cari cara masuk ke tempat pengungsi. Kakak, kenapa lagi-lagi kamu melihat kandang?
Kamu tidak akan mau menjual lagi, kan? Ingin, tapi bukan sekarang. Tunggu sampai malam ini berlalu, aku akan serahkan kandang padamu. Sepakat. Hahaha. Jangan bicara, di sini malam hari ada 3 gelombang patroli tentara. Ada orang dari Bupati Sun yang juga merebut air. Berapa umurmu sebenarnya? Kenapa kelihatan seperti orang lama yang berpengalaman? Orang yang minum dan tidak bisa melihat jalan sudah tidak ada lagi. Pertama beri anak sedikit, jangan sampai orang lain melihatnya. Begitu barang sampai ke tangan saya bagi sesuai aturan saya. Bisa, tapi orang tua dan anak-anak dulu yang makan. Tidak berguna untuk merebut makanan berikutnya. Begitu banyak orang tidak diizinkan masuk ke kota. Tuan Sun khawatir tentang satu pedang. Sebenarnya, itu hanya menutupi kekurangan dana. Siapa yang bisa membantu menyelamatkan anak itu? Pertama beri sedikit air dulu. Gadis kecil, kamu adalah dewi penyelamat yang menyelamatkan nyawa. Kalau tidak terlalu banyak air, juga tidak terlalu sedikit. Siapa berani merebut, dia akan antre di belakang. Dengar tidak, kalau mau hidup, antrelah. Apakah reputasi adik ketiga akan tersebar dan menimbulkan masalah? Ya. Jadi kita harus lebih cepat dari pengiriman barang. Kenapa tidak langsung dikirim saja? Mereka hampir gila karena panik. Semakin panik, semakin tidak boleh sembarangan. Kalau obatnya habis, tidak akan bisa menyelamatkan banyak orang lagi. Kalau kamu menipu kami, aku yang pertama akan berbalik muka. Kalau aku menipu kalian, tidak perlu menunggu kamu membelot. Aku bahkan tidak bisa menjalani hidup ini sendiri. Sun Zifu akan segera mengetahui tentangmu. Ini bukan hanya satu penyakit. Baru sekarang kamu tahu bahwa sumber airnya bermasalah. Sumur di luar kota itu sudah dirusak orang sejak dulu. Siapa kamu? Orang dari situ, G. Saat kalian baru datang dan minum, masih ada harapan. Kalau terus diminum, tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Para penjaga mengusir orang di siang hari. Namun malam hari mereka menuangkan air ke dalam parit. Ada yang minum lalu membuangnya. Mereka bilang itu adalah bencana dan penyakit. Ini bukan sekadar air kotor, orang tuanya juga. Apakah mereka minum air dari luar? Air yang kita bawa masih bisa disebut 1 mangkuk. Kita harus menemukan solusi sebelum besok pagi. Bulan sabit memang benar apa yang dikatakan. Ayah Sun menutup pemandangan indah di dalam kota. Di luar kota hanya tersisa air buruk dan air mahal. Kamu sudah tahu sejak awal. Saya tahu ada masalah, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka berani melangkah sejauh ini. Ini kan membunuh, kan? Mulai sekarang, air dari keluarga Sen tidak boleh keluar sama sekali, kecuali Jiao Jiao mengangguk. Bukan berarti tidak menolong orang. Kalau sembarangan menolong, dia juga akan membahayakan dirinya sendiri. Ibu menjaga pasien. Kakak kedua menjaga jalur air. Pintu keluarga anjing. Shito, orangmu tolong awasi gerbang kota dan air mil. Apa yang ingin kamu lakukan? Mencari obat dan air bersih. Juga mencari sumur yang disembunyikan oleh Tuan San Zifu. Ini untuk ibu. Ini untuk ayah. Ini untuk kakak kedua. Tidak ada yang diizinkan minum air sumur dari luar. Lalu orang-orang di luar sana bagaimana? Selamatkan yang bisa diselamatkan dulu. Tapi jangan libatkan keluarga di dalamnya. Ibu, tolong ingatkan saya tentang gejala pasien. Aku pulang untuk membuat obat. Tidak bisa menemukan air bersih. Sekalipun banyak, itu hanya mengandalkan keberuntungan. Jangan sembarangan memberi sekarang, beri 1 saja. Tak lama kemudian, akan datang sekelompok orang yang setuju dengan apa yang dia katakan. Di sini bukan tempat untuk hidup karena hati lembut. Masih ada lebih dari 40.000 orang 5 bulan yang lalu. Sekarang tinggal setengah yang mati karena penyakit mematikan dan air keras. Lebih banyak dari yang jatuh di jalanan. Pemerintah hanya memandang begitu saja. Bukan hanya melihat, tapi menghalangi.
Air ini tidak bisa diminum dan tanpa itu kita tidak bisa hidup. Aku bukan mau biarkan kamu menunggu mati. Saya sedang mencari air yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Aku pernah merayap ke sana waktu kecil. Ada ruang penyelamatan di bawah dasar sungai. Kebun tua yang sakit itu kemudian ditutup orang. Kamu yakin? Harus yakin meskipun tidak pasti. Air yang dipompa sudah sampai. Kalau mau air, bayar dulu. Sekarang tidak bisa maju langsung. Mereka menganggap orang seperti apa? Angka-angka di buku catatan. Berapa banyak yang mati, sebanyak itu yang disembunyikan. Jadi kita butuh buku catatan dan sumber air. Aku bisa memeriksa Fuyang dan juga di luar kota. Air bersih ada di dalam kota. Air buruk mengalir di luar kota. Kepala keluarga Sanzi, ekormu terlihat keluar. Ini adalah pesan dari Gege Shitou agar kita ingat rumah mana yang tidak punya air. Di rumah siapa lagi yang ada orang tua? Siapa yang akan merebut hati? Semua orang harus tahu batasnya. Kalau aku pinjam gambar ini, aku tidak akan meminjam dengan sia-sia. Kalian juga bisa bernegosiasi untuk membeli dan menjual. Dalam tahun-tahun bencana, bisa menawar berarti kekacauan belum sepenuhnya berakhir. Jangan buru-buru, satu-satu saja. Nona Shen, jangan selamatkan keluarga saya. Anak saya juga minum minuman keras dan menjadi sadar. Yang bisa berjalan di sebelah kiri. Yang demam di tengah. Yang pingsan dulu dibawa ke dalam tenda. Siapa yang memotong antrean hari ini tidak akan mendapatkan air. Antri. Kakak perempuan ketiga tidak akan bisa bertahan lama lagi. Jadi malam ini kita harus pergi ke apotek modern. Membeli begitu banyak, keluarga tidak merasa sehat. Bantuan darurat sementara di desa. Wajahmu kali ini tidak tampak normal. Ada masalah besar yang terjadi. Orang yang kekurangan air, obat, dan energi, silakan ambil tanpa tanya harga. Kalau ada barang bagus lagi nanti, datang lagi. Hang. Jangan bersorak dan jangan disebarluaskan. Air dan obat dihitung berdasarkan jumlah orang. Singa berkata, di dalam rumah Sun, sumur dan sumur di belakang gudang barat masih memiliki air bersih. Namun tertutup oleh tentara dan pejabat. Jika benar terhubung, lubang lama di luar kota, setelah sumur belakang, bisa melewati gerbang kota. Besok pergi ke Sungai Bedengan. Pertama cek air lalu periksa suhu dingin. Barang ini benar-benar bisa mencegah penyakit. Tidak bisa menyelamatkan nyawa, tapi bisa mengurangi kontak dengan benda kotor. Kalau mau hidup jangan remehkan kerumitan. Kalau benda ini dilihat orang, kamu lagi-lagi disebut sebagai dewa. Aku tidak ingin menjadi dewa. Dewa akan dipersembahkan, juga akan terbakar. Jadi kamu harus mengubah keajaiban menjadi aturan. Aturan mungkin menyelamatkan lebih banyak orang daripada mukjizat. Dulu kami hanya peduli merebut saja. Hari ini sepertinya memang ada sebuah sarang. Sarang bukan hasil dari merebut. Dibuat dengan pertahanan. Kamu lebih memahami hati manusia daripada yang aku kira. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar. Hanya dengan mematuhi aturan kita bisa mendapatkan itu. Berapa banyak orang yang dibutuhkan ini? Ternyata lebih banyak lagi. Yang bisa pergi tidak bisa pulang. Yang bisa masuk kota tidak bisa masuk. Ini adalah bencana alam. Ini juga bencana manusia. Harus menyelamatkan keluarga Shen. Tidak bisa hanya menyelamatkan keluarga Shen saja. Jika orang-orang di sini semuanya kacau, tidak ada yang bisa selamat. Maka kita selamatkan air dulu. Kabar mengatakan ada gadis kecil di sini yang bisa berubah menjadi makhluk gaib. Tuan Sun yang bilang, semua yang menyebarkan fitnah harus diperiksa. SST. Kalau mau hidup jangan bertindak dulu. Bupati San sudah memantau saya. Langkah selanjutnya harus mendapatkan bukti sebelum dia melakukannya. Baru saja melihat dokter gigi, kamu jadi panik. Apakah dia tahu alasan mereka? Apakah Shen Shichang menyuruhmu mengawasi aku? Saya tidak tahu. Kamu boleh tidak tahu.
Tapi jika dia benar-benar mendorongmu keluar sebagai kambing hitam, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat ini. Pikirkan dulu setelah diam, baru bicara. Aku hanya pernah bertemu beberapa orang dari luar kota. Tidak, ada juga gadis kecil yang bisa memberi obat. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketahuan. Energi penyakit yang membawa sial. Tuan, aku merasa tidak enak badan. Jangan dekat dengan penyakit penyesalan. Kamu di rel kereta api. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kian Laosan Sun Chenglin meminta kamu memeriksa para pengungsi bencana. Lebih baik aku biarkan kamu mengganggu orang lain. Kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu siapa aku. Harus tahu kata-kata apa yang boleh diucapkan. Kalimat apa yang tidak boleh diucapkan. Begitu kamu muncul, semua perhatian langsung tertuju padamu. Bapak San pasti juga akan memperhatikan tempat ini lebih serius. Dia sudah lama mengawasi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat dia percaya bahwa kita hanya akan bersembunyi. Sebenarnya, Tuan Sun, di dalam jurang di Istana Sichang semua orang menjaga sumur itu. Tuan Sun bukan orang baik. Juli pun juga tidak bersih. Kalau begitu, periksa air dulu baru periksa beras. Shito mengetahui sebuah buku catatan lama tentang sungai, desa, air, dan bahan makanan. Asalkan bisa membuka satu celah, kasus Sanzifu tidak bisa lagi dikendalikan. Orang ini tamak uang dan takut masalah. Tidak bisa mengandalkan satu kali menakut-nakuti. Paham? Kalau dia datang lagi, kali ini tidak cukup hanya mengandalkanmu untuk tampil. Teh Jiao sudah dingin. Aku tidak bisa banyak membantu. Tapi aku bisa menenangkan hati orang-orang di dalam gudang. Serahkan pondok ini padamu, dan serahkan pintu di depan padaku. Kalau begitu, jaga sendiri-sendiri. Mulai dari dasar sungai besok. 3 adik perempuan. Air yang dibawa pulang sekarang tidak cukup untuk hari ini. Jadi hari ini kita harus pergi ke tepi sungai. Kakak Shito menyuruhku menyampaikan pesan. Di sana ada orang yang menjaga. Semua dijaga oleh orang-orang Bupati San. Bukankah di sana sudah selesai dikerjakan tadi pagi? Melakukan untuk dilihat orang lain belum tentu dilakukan sendiri. Aku ikut ayahmu. Kamu tetap di sini menjaga agar jendela mobil mereka tetap bersih dan rapi. Aku membawa anjing rusa dan batu-batu pergi. Semalam aku tidak bersuara. Itu bukan prestasi. Ini yang harus kamu lakukan. Shen Shichang menyuruhku mengawasi kamu. Dia bilang selama dia menemukan rahasia MU. Kalau begitu, Tuan San akan mengatur jalan hidup lain untuk kita. Kalian masih ingin menyakiti orang lain. Aku tidak mau lagi. Setelah dia mengambil ibuku, kakekku turun ke bawah rumah dan tidak mengikuti perintah. Kami bahkan tidak bisa tinggal di area tenda. Ibu juga sakit. Aku hanya ingin hidup. Ceritakan saja apa yang dikatakan Shen Shichang dan dokter gigi. Pastikan semuanya sudah diingat dengan baik. Kalau kamu berani mengubah ucapanmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu mengintimidasi lagi. Di dasar sungai itu kotor dan berbau busuk. Banyak orang tidak berani mendekat, tepat untuk menyembunyikan sesuatu. Semakin sulit tempat itu dijangkau orang. Kemungkinan besar ada sesuatu yang mengejutkan di sana. Mungkin di dekat jalan lama ada kasusku. Jika mereka bertemu, tunjukkan ini kepada mereka agar kamu tidak pergi. Aku akan pergi ke dekat Fuyai untuk mengalihkan perhatian mereka. Aku akan periksa di dalam kota. Kamu periksa di luar kota. Kamu benar-benar menganggap kami sebagai pasukan. Bukan sebuah tim. Ini adalah cadangan darurat untuk bertahan hidup. Siapa yang bertanggung jawab atas apa, tuliskan dengan jelas agar tidak bingung. Dulu tidak ada yang menuliskan nama kami. Hanya saat berebut air kami dipanggil anak kecil. Mulai hari ini, ada nama dan pekerjaan yang harus dilakukan. Nona, tolong berdiri lebih jauh. Saya datang untuk meminta, tidak bisa menyentuh dengan tangan kosong. Di sini bukan hanya kotor, masih berpotensi menular penyakit. Sejak kecil aku selalu merayap masuk dari sana, kemudian ditutup dengan papan kayu oleh orang lain. Jangan tumbuh dulu. Jika benar ada sumber air di sini, Kalau disebarkan, akan direbut. Jangan rebut air kotor di sini.
Kalau minum sampai perut sakit, tidak ada yang menolong. Jangan pedulikan kerumunan yang berebut air bau itu. Jika benar pergi, Nona akan merasa angin. Kalau ada angin, mungkin itu jalan terbuka. Suara yang terlalu keras akan menarik perhatian. Kamu sebenarnya siapa? Orang yang bisa membuat kalian bertahan hidup. Kalau memang ada air, cari jalan dulu. Mencari air lagi dan menemukan air bukanlah akhir dari segalanya. Ini mulai, Nona, Anda takut tersesat. Takut longsor dan juga takut ada orang dari luar menutup lubang itu. Tinggalkan jalan mundur sebelum melangkah maju. Jika menembus lubang, semuanya merangkak dengan mata tertutup. Jadi kamu bisa bertahan sampai sekarang. Keberuntungan berperan setengah. Di depan Nona ada colokan. Dengar suara air di sebelah kiri. Periksa apakah ada jejak kaki orang yang lewat di sebelah kanan. Ada jejak kaki baru di sebelah kanan. Bukan korban bencana. Orang yang datang adalah Sun Zifu yang memakai sepatu bot. Ada air. Ini lagi apa? Sesuatu yang bisa memastikan apakah bisa menyelamatkan nyawa. Air ini bisa digunakan. Tapi harus didihkan dulu. Orang-orang di area itu selamat. Sebagian dari mereka. Setengah lainnya adalah menangkap orang yang menikmati pemandangan. Air sampai ke Tongcheng juga sampai ke Sichang. Nona, apakah ini bisa digunakan untuk memeriksa persediaan makanan? Kamu dulu kembali ke area tenda untuk menunggu dan menyiapkan air, ember dan arang kayu. Jangan sebutkan lokasi sumber air. Aku hanya bilang aku sudah menemukan jalanmu. Bagaimana denganmu? Saya masuk kota untuk mendengar kabar. Bupati San pasti juga akan ada kenaikan di Sichang. Shen Shichang dan yang lainnya juga sudah masuk kota. Situasi ini semakin menjadi rumit. Nona, ini sedang apa? Bapak San mengatakan di luar kota tidak ada air. Aku hanya ingin semua orang melihatnya. Jelas-jelas air disembunyikannya. Hanya air saja tidak cukup. Dia bisa bilang tidak tahu. Jadi kita juga harus meningkatkan bahan makanan, air, dan nyawa. Membutuhkan ketiganya lengkap. Kalau begitu aku akan kembali mengawasi orang-orang. Siapapun yang berani menyebarkan sumber air sembarangan, aku akan menutup mulutnya terlebih dahulu. Jangan sembarangan. Menutup mulut bisa dengan aturan, bukan dengan tinju. Aku dengar kamu. Gadis kecil menyisihkan makanan yang dimakan. Kalian orang luar punya makanan tapi pura-pura miskin. Batu memang benar yang dikatakan. Di sini sudah begitu kacau sampai anak-anak pun tak bisa dilindungi lagi. Jangan remehkan kotoran ini, kalau jadi babi bisa menahan satu pukulan. Kalian biasanya cuma makan ini. Kalau punya ini, syukurlah. Kalau tidak ada, ya cuma bisa minum air keruh. Mengapa Xiao Su tidak makan? Kakak lebih tinggi dari aku. Kakak harus makan lebih banyak. Saya tidak lapar, perut saya akan menggeram sendiri. Dia sedang menyanyi. Pohon kecil. Kamu simpan sendiri barang ini. Kakak batu berkata, untuk bertahan hidup kita harus hidup bersama. Kakak kedua Kiyu-Kiyu. Kita harus membantu mereka. Kalau tidak, anak-anak ini tidak akan bertahan sampai gelap. Dari mana kamu mendapatkannya lagi? Kamu hanya perlu tahu bahwa ini bisa menyelamatkan nyawa. Tapi jangan dibagi sembarangan. Jika tidak tertib, akan menarik lebih banyak orang untuk merebutnya. Dengarkan dulu, berikan yang paling kecil lalu yang sakit. Kalau benar-benar ingin hidup, harus mematuhi aturan. Mulai hari ini, Shitou bertanggung jawab menandai orang. Kakak kedua bertanggung jawab membagi makanan. Siapa yang merebut, tidak akan makan lagi berikutnya. Singa pernah berkata, ini akan diserahkan ke Nona Sen untuk ditangani. Memang benar-benar memberi kita sangkar yang rusak. Sudah pecah sedikit tapi tetap pecah. Di sana bisa tukar uang. Air dingin semuanya harus bayar. Aku akan pergi lagi malam ini. Kandang ini dari mana? Ada darah di atasnya juga. Jangan lihat aku bukan aku. Aku tahan diri. Baiklah. 138 jin 5 liang dihitung sebagai 139 jin untukmu. 180 ditambah rantai besi, selang, botol, buat lengkap.
Terima kasih, Pak Wang. Apakah kamu mau ginjalnya? Aku antar kamu pulang. Tidak perlu, aku masih mau belanja, mau beli apa untuk makan. Musim ini kentang turun menjadi 60 sen per kilogram. Pasar sayur di Jalan Barat murah. Tanahnya 5.560. Terima kasih, Pak Wang. Dari mana kamu? Aku belum pernah lihatmu. Bu, saya datang untuk mengambil sayuran. Tunggu sebentar, nanti di sana di tempat sampah menunggu. Halo, Bro Wang. Kentang ini bagus, bagus. Sekarang bisa bertahan lagi 2 hari. Lihatlah betapa semangatnya gadis kecil ini memotong rambut. Anak siapa ini? Berpakaian seperti itu sangat menyedihkan. Terlalu kurus seperti itu membuat orang merasa kasihan. Hampir selesai. Sudah waktunya pulang. Sudah kembali. Kamu sudah menunggu lama. Tidak pergi, kan? Aku ajak kamu kenalan dengan tempat ini. Apakah situasinya di sini rumit? Sangat rumit, memang benar-benar rumit. Lihatlah, semua tenda itu penuh dengan pria muda dan kuat. Mereka menempati posisi terbaik. Itu apa saja? Itu penduduk lokal yang tinggal di sini. Sudah lama mereka menguasai tanah ini. Siapa yang berani merebut, akan diputus tanahnya. Di barat adalah pasukan bayangan. Ada semua jenis orang. Mereka berebut wilayah dengan sangat sengit. Lalu kami bagaimana? Kami adalah kelompok kecil. Sekelompok anak kecil bernama Kier berkumpul bersama. Tak ada yang mengatakan siapa yang bisa mengintimidasi siapa. Jadi kalian yang paling rendah kedudukannya. Sumber air tidak membiarkan kita mendekat. Tempat yang bagus tidak mengizinkan kita keluar mencari makan. Masih harus direbut orang lain. Adakah cara untuk mengubahnya? Satu-satunya yang penting adalah bertahan hidup di sini. Pasti ada jalan keluarnya. Apa yang kamu pikirkan? Kembalilah dulu dan bicarakan nanti. Hari ini kita buat aturan terlebih dahulu. Makanan bukan siapa yang dapat, maka dia yang punya. Dibagi berdasarkan jumlah orang dan tingkat kecepatan mereka. Aturanmu ini, kelompok pria muda di timur sana pasti tidak akan mendengarkan. Jadi, kendalikan dulu orang-orang sendiri. Orang dalam tidak berbuat kekacauan. Orang luar tidak bisa masuk sembarangan. Aku menjaga pintu gerbang dan naik tahta. Saya memberikan air panas kepada orang tua dan anak-anak. Jika mereka menulis, mereka akan mendengarkan tapi tidak akan memahami. Tapi ada yang mendorong secara sembarangan. Hanya tahu ke mana dia harus dikirim ke belakang. Aku akan menjaga ini. Kamu yang begitu kecil, bisa bertahan. Kalau tidak bisa menjaga, panggil saja. Mengganti makanan di kandang besi memang lebih berguna daripada menahan saya. Baru sekarang kamu merasa kasihan. Tidak merasa kasihan. Kandang itu memang dibuat untuk dilihat orang lain. 1 bagian lagi. Beli 1 bagian beras. Beli ember, tali, dan alat-alat. Sumber air telah ditemukan. Selanjutnya, air akan diubah menjadi air yang bisa diminum oleh semua orang. Kamu benar-benar ingin mengubah gubuk rusak ini menjadi basis. Ini bukan hanya keinginan, tapi keharusan. Tanpa markas, sebanyak apapun makanan akan tetap diambil orang. Jiao Jiao. Pandangan anak-anak ini padamu seperti melihat harapan hidup. Kalau begitu aku lebih tidak boleh ceroboh. Begitulah mereka akan putus asa lebih dari siapapun jika jalan keluar hilang. Kamu sudah bukan hanya menyelamatkan keluarga Sen lagi. Aku akan menyelamatkan keluarga Shen terlebih dahulu. Hanya saja sekarang, keluarga Shen ingin bertahan hidup. Harus membuat gudang ini juga tetap hidup. Ubi jalar ini adalah kentang. Juga disebut telur tanah. Bisa dimakan atau tidak dimakan. Kalau dimakan bisa menyebabkan kematian. Di desa dulu ada orang bodoh yang makan ini dan meninggal dunia. Gigi digali dan dipanggang, lalu bisa dimakan. Baik, aku coba. Kepala sungai ada makanan. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga, semua orang di sekitar itu langsung berlari ke sana. Yang bisa bergerak, ikuti aku. Jangan berebut, keselamatan nomor 1. Mengerti.
Apakah satu kantong dari kakak benar-benar bisa dimakan? Tentu saja kakak akan memanggangkannya untukmu agar kamu lihat. Kami mendapatkan cukup banyak. Orang-orang di selatan itu banyak. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Cukup, bisa bertahan beberapa hari. Ini benar-benar bisa dimakan, tunggu saja hasilnya. Sudah matang, coba rasakan. Tapi ya, enak banget. Lezat dan lembut. Benar-benar bisa dimakan. Berikan aku sepotong. Lumayan hahaha. Pohon kecil, pelan-pelan. Apakah tunas kentang sudah digali bersih? Kakak Shen sudah melihat yang matang. Bos besar punya aturan, jadi lebih gampang dan tidak ada yang berebut. Jangan sombong, hari ini tidak diundang bukan berarti besok tidak diundang. Jadi besok harus menjaga air dan beras bersama-sama. Di luar kota besar ada seorang gadis kecil yang bisa memberikan makanan dan obat-obatan. Masih membuat para pengungsi antre untuk mendapatkan air. Sekelompok pengungsi pun tidak layak bicara soal aturan. Semua orang di daerah pengungsian bilang dia adalah bodhisattva kecil. Ada juga yang bilang dia menemukan cara mendapatkan air bersih. Air hanyalah rumor. Kabar angin juga tidak buruk. Terutama di luar kota Tibet, di pintu sumur, kirim orang untuk mengawasi dengan ketat. Pengasingan ini bahkan ingin mengubah langit di Fanyang Prefecture. Ada yang bertanya padamu dan juga menanyakan tentang air. Lebih cepat dari yang aku kira. Begitu tahu Bupati Sun tentang sumber air yang kamu temui, mereka akan terlebih dahulu merebut air lalu menuduhmu menyebarkan fitnah. Jadi kita tidak bisa hanya menjaga air saja. Masih harus mencari bukti. Besok malam masuk kota melalui Gua Han Lama. Periksa rumah San dan gudang barat. Periksa dia. Mengapa lebih memilih membiarkan kekacauan di luar kota daripada memberi makanan dan air? Kamu benar-benar ingin masuk ke kota. Jika tidak masuk kota, dia akan selalu memeriksa kita. Panggil semua anak-anak ke sini. Mulai malam ini, lokasi sumber air tidak boleh ditanya siapapun. Tidak ada yang boleh berkata-kata. Kalian hanya perlu tahu air akan dikembalikan sesuai dengan embernya. Kalau orang-orang di timur itu memaksa bertanya apa yang harus dilakukan. Cukup bilang tidak tahu. Bukan berarti tidak tahu. Menurut aturan, seperti biasanya. Terserah siapa yang bertanya. Apakah semua pipa tembaga di dalam kandang sudah diingat? Orang yang berprofesi sebagai dokter gigi. Orang-orangnya Master Sun sudah datang 2 kali hari ini, tapi tidak ditemukan. Setelah masuk nanti malam, harus ada orang di luar juga. Ada yang berusaha meniru suara kucing liar dengan memaksa. Kalau ada orang yang menyergap di dalamnya. Jadi kita tidak mengikuti jalan yang salah. Pertama cari tahu pintu keluar di tepi kota. Pastikan aman lalu pisah dan jangan saling pamer kekuatan. Melakukan yang baik bisa menyelamatkan orang maupun menyakiti orang lain. Jalan ini tidak bisa dilalui. Saya tahu pasti ada yang akan merebut berlian itu. Jadi sekarang hanya memberitahu orang yang mengikuti aturan. Nona,